من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kita senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah yang begitu banyak yang tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka tidak mampu kita menghitungnya. Berselawat kepada baginda Rasulullah, kita perbanyak mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga keselamatan bagi keluarga Rasulullah, sahabatnya, pengikutnya, serta siapa saja umatnya yang senantiasa dengan gigih memperjuangkan sunnah Rasulullah dan umat ahli zaman. Jemaah umat yang dimuliakan Allah, sesuai dengan momen hari ini adalah bulan haji, maka hati menyampaikan tujuh khutbah 3 amalan istimewa di bulan haji yang memiliki banyak keutamaan dan hikmah yang luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, manakala kita melewatkan momen ini, maka rugi kita, sebab tidak akan hadir lagi dia. Kalaupun ada bulan haji berikutnya, itu sudah bulan haji yang lain. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan itu yang pertama adalah puasa Arafah. Hari ini kita lagi menjalankan puasa Arafah. Tadi malam kita sahur bersama keluarga. Kita rugi kalau tadi malam tidak sahur, tidak melaksanakan puasa Arafah pada Jumat hari ini. Apalagi hari ini bertepatan dengan hari Haji Akbar, di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji lagi wukuf di padang Arafah. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah orang yang melakukan puasa Arafah pada hari ini. Yang pertama, dia mendapatkan keberkahan usia. Semakin dia tua dengan melaksanakan puasa Arafah ini, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin di masjid, semakin suka setor muka di masjid. Kenapa? Karena usianya berkah. Berkah itu bukan harus banyak uang, bukan. Tapi selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa Arafah memiliki keutamaan, dilimpahkan nikmatnya begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, laisa ghina ghinal mal, walakinal ghina ghinan nafs. Bukan kaya kalau kaya harta saja, tapi kaya adalah kaya hati, kaya iman, kaya Islam, kaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berdosa Arafah diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa bayangkan. Dalam Quran surat Al-Zumar ayat 53, Allah bersumpah bahwa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an Allah. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Cuma dibiarkan semua dosa kecuali dosa besar untuk puasa Arafah. Cuma dimuliakan Allah, hadis dari Abu Qatadah
Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumil arafah, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffara." Berpuasa satu hari di bulan Arafah ini, Allah menghapus semua dosa, kecuali dosa besar. Cuma dimuliakan Allah, bukan hanya dosa, tapi dosa 2 tahun berturut-turut. Rasulullah menyatakan as-sanatu allati qablah, 1 tahun yang lalu sebelum kita puasa hari ini. Dan as-sanah allati ba'dah, puasa 1 tahun setelah Arafah hari ini, 2 tahun banyak. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bahwa manfaat puasa Arafah ini adalah diperoleh pahala yang berlipat ganda. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah memberikan pahala tanpa dihitung, begitu banyak pahala yang diberikan bagi orang yang berpuasa Arafah. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa keistimewaan bulan haji ini? Yaitu haji mabrur. Makanya siapapun orang kalau dia masih normal, maka dia pasti ingin berhaji, haji yang mabrur. Cuma dimuliakan Allah, haji mabrur itu 5% di Mekah, 95% itu di tanah air. Cuma dimuliakan Allah, haji yang mabrur itu cirinya adalah kalau dia pulang, dia suka, dia tak banyak ngomong, tidak cerita orang, tidak puji diri, itu ciri haji yang mabrur. Kalau dia suka menyalahkan orang lain, hajinya ditolak. Kalau dia bangga-bangga sampai ke sana sampai ke sini, dia bangga habis, dia hanya bangga saja tidak. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran juga Al-Zumar ayat 53, wala taqnatu min rahmatillah. Bagi yang tidak berhaji, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah kecewa ketika usia kita sudah lanjut tidak dipanggil. Rahmat Allah tetap banyak buat kita. Hingga ada cerita banyak orang yang haji ketika meninggal tidak dapat haji mabrur. Tapi ada juga cerita orang tidak haji tapi dapat haji mabrur. Ini kisahnya. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah seorang ulama besar Arab Saudi, namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah salah satu anggota jemaah haji. Ketika dia selesai berhaji, dia baring-baring di samping Ka'bah, antara tertidur dan tidak. Dia mendengar percakapan 2 malaikat. Malaikat saling bertanya, wahai malaikat, berapa jumlah jemaah haji kita tahun ini? Dijawab oleh satu malaikat, 700.000 jemaah haji. Berapa yang mabrur? Salah satu pun tidak ada yang mabrur. Kaget ulama besar, dia termasuk dalam kelompok jemaah haji tahun ini. Kenapa ya 700.000 jemaah haji tidak ada yang mabrur? Kecuali satu, kata malaikat yang kedua, satu jemaah haji kita yang mabrur, tapi dia tidak datang jemaah haji tahun ini. Siapa namanya? Namanya Sa'id Al-Muhaffar. Di mana tempat tinggalnya? Di Damsyik, Damaskus sekarang Syria. Apa kerjanya? Dia sebagai tukang sol sepatu. Selesai melaksanakan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak ini menangis terus. Dia ingin cari tahu siapa sosok yang haji mabrur padahal dia tidak berangkat haji. Dia berangkat ke Damaskus, hampir sama dengan jauhnya dengan Indonesia. Dia keliling mencari tukang sol sepatu. Dia dapatkan tukang sol sepatu. Dia bertanya, apakah Anda yang bernama Sa'id Al-Muhaffar? Oh tidak, berpulang. Apakah Anda kenal sosok Sa'id Al-Muhaffar? Ya, saya kenal. Di mana dia? Di pinggiran kota Damaskus. Dia tunjuk di tempatnya. Di sana, wahai Tuhan. Maka Abdullah bin Mubarak tidak lama mendatangi tempat yang ditunjuki. Dia datang mencari tukang sol sepatu. Dia dapat. Dia membawa salam. Assalamualaikum. Apakah Anda yang bernama Sa'id Al-Muhaffar? Ya, saya. Tolong ceritakan kepada saya apa amalanmu yang hari-hari ceritakan kepada saya. Tidak ada, wahai Tuhan.
Saya ini tukang sol sepatu yang melayani langganan saya menjahit sepatu yang robek. Tidak, wahai saya dalam apa? Ada amal spesial, mohon ceritakan kepada saya. Wahai Tuhan, siapa Anda? Saya ini adalah Abdullah bin Mubarak. Kaget. Kenapa Tuhan datang di sini? Kalian kan ulama besar di Arab Saudi. Kenapa jauh-jauh mencari saya yang tukang sol sepatu? Coba ceritakan amal spesial yang kamu lakukan. Saya ketika musim haji, ketika ada suara panggilan haji, labbaika Allahumma labbaika labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya pasti meneteskan air mata. Saya menangis. Saya berkeinginan untuk pergi haji, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya menabung uang sedikit-sedikit setiap hari sisa dari belanja anak istri saya. Sampai 10 tahun dapat uang haji 350 dirham. Ketika tahun ke-10 saya ingin mendaftar haji, istri saya memanggil saya, wahai abang, hendak kemana engkau? Wahai istriku, saya ingin mendaftarkan haji saya. Wahai abang, sesungguhnya saya sekarang lagi ngidam. Saya merasakan ada masakan tetangga kita yang membuat saya gila. Tolong sebelum kita mendaftar haji abangku, mintakan dulu masakan tetangga kita di sebelah. Akhirnya dia juga berangkat daftar haji. Dia mencari keinginan istrinya. Dia keliling sisi samping kiri kanan rumahnya. Dia dapatnya sebuah bubuk reok yang hampir rubuh. Dia mendapatkan masakan ibu tua janda yang memiliki 6 orang anak. Kemudian dia minta, hai ibu, anak istri saya di rumah lagi ngidam. Dia merasakan masakan, bau masakan enak ibu. Dia ingin minta sedikit saja. Tidak bisa, wahai Tuhan. Kalau tidak bisa saya minta, saya beli berapapun harganya saya beli. Istri saya sangat butuh dengan masakan ibu. Tidak bisa Tuhan. Kenapa tidak bisa? Ibu itu menjawab, masakan ini wahai Tuhan haram bagi Tuhan, halal bagi saya. Kenapa begitu? Kita ini sama-sama Islam. Kenapa ada yang halal, kenapa ada yang haram? Ini Tuhan, masakan saya ini adalah bangkai daging himar. Sebagian kami masak untuk melanjutkan kehidupan kami. Kalau kami tidak masak bangkai ini, maka anak saya 6 orang akan mati kelaparan. Maka dia lari pulang cepat di rumah. Dia menemui istrinya. Dia cerita kalimat yang sama. Wahai istriku, sesungguhnya masakan yang kamu rasakan enak ini adalah bangkai himar yang dimasak oleh ibu yang memiliki 6 orang anak. Kalau dia tidak masak itu, maka dia akan mati kelaparan. Apa kata istrinya? Wahai abang, tidak usah lagi minta. Mari kita masakan untuk keluarga ini. Mari kita serahkan uang haji abang, tidak usah dulu berangkat haji. Kasih mereka sebagai modal mereka untuk modal hidup mereka, supaya mereka tidak mati kelaparan. Setelah mendengar itu, Abdullah bin Mubarak mengatakan, pantas kamu wahai Sa'id al-Muhaffar, engkau mabrur hajimu. Bahkan karena mabrur hajimu, sampai 700 jemaah haji yang haji tahun ini ikut mabrur semuanya. Memuliakan Allah. Jadi jangan pernah pesimis dalam hidup. Insya Allah berniat saja, mendaftar saja haji itu, walaupun kita tidak dipanggil, tapi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi haji yang mabrur. Cuma dimuliakan Allah. Yang ketiga, amal di bulan ini adalah yang juga tidak kalah pentingnya adalah perintah kurban. Sampai Allah mengatakan surat khusus tentang perintah kurban dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya saya beri nikmat kepada kamu, nikmat yang banyak. Maka sebagai balasan nikmat yang banyak itu fasholli li rabbika sholat wanhar, berkorban. Cuma dimuliakan Allah, korban itu tidak pakai lisan. Kalau kita punya kemampuan yang bersih 1 ekor kambing, korban. Kalau punya kemampuan bersih kita 1 ekor sapi, korban. Jangan jadi modal di korban. Allah ganti yang lebih banyak. Cuma dimuliakan Allah. Kenapa orang Sulawesi itu rata-rata
secara nasional konglomerat mereka. Satu masjid Al-Markas itu 250 sapi. Satu masjid. Satu masjid di kampung 50 ekor sapi. Satu musola 6-10 ekor sapi. Jika diterima masjid terapung hanya 1 ekor kambing. Hanya banyak padang saja. Orang setiap padang saja sapi belum ada. Maka nasional itu yang konglomerat itu adalah Sulawesi. Yusuf Kala konglomerat, atau di Jalbak konglomerat, Jenderal Yusuf konglomerat. Orang Bima karena selalu minta jadi korban padahal punya kemampuan. Akhirnya baru menjadi konglomerat, bukan konglomerat. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengancam dalam hadis Rasulullah, bagi yang berkemampuan untuk berkorban, tidak mau berkorban, jangan datang sholat Idul Adha. Jangan kamu datang untuk sholat kamu. Begitu kerasnya. Cuma dimuliakan Allah. Ada beberapa keuntungan orang yang berkorban. Yang pertama, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jempol pada Nabi Ibrahim, sadaqta ya Ibrahim, hebat engkau Ibrahim. Saya bukan minta kambing pada kamu, tapi saya minta anakmu. Tapi kamu mau berkorban, hebat kamu. Engkau telah mengiyakan mimpimu dan membenarkan mimpi. Saya ganti dengan sebagian seekor kipas. Cuma dimuliakan Allah. Yang kedua, orang berkorban itu adalah jadi kendaraan di atas titian sirat mustaqim menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti burak nanti seperti kilat dia membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berkorban adalah pahalanya di setiap tetes darah kurban. Berapa tetes darah kurban kalau kita sendiri korban? Tidak ada yang mampu menghitung. Selanjutnya pahala kurban adalah sebanyak helai bulu binatang yang kita kurban. Siapa yang bisa menghitung bulu kambing yang kita korban? Siapa yang bisa menghitung bulu sapi? Tidak ada. Begitu banyaknya pahala orang yang berkurban. Yang terakhir, orang berkurban dimohonkan ampun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Cuma dimuliakan Allah dalam hadis yang dari Sayyidina Ali Rasulullah bersabda, al-malaika yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Para malaikat akan memintakan ampun bagi orang berkorban sampai hari kiamat dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Cuma dimuliakan Allah, semoga kita yang hadir sadar bahwa belum terlambat. Kita masih punya kesempatan untuk berkorban, untuk bermohon supaya kita menjadi haji yang mabrur. Walaupun kita tidak haji, mohon doa supaya kita mendapatkan itu sebagaimana bisa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha